Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran. Bayna yaday as-sa'ati man yuti'illahu wa rasulahu faqad rashada. ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد زاد من اتقى وخاب من اتقى. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimahumullah, mengawali khutbah pada siang Jumat yang mubarak ini melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah semuanya untuk marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal menuju akhirat kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan membuat manusia semakin hari semakin maju dalam kehidupannya. Sejak dari cara berpakaian, cara mengatur rumah tangga, sampai kepada makanan dan minumannya. Tetapi dengan kemajuan yang berdasarkan ilmu pengetahuan semata-mata belum dapat menjamin membuat maju dalam mempertinggi akhlak yang merupakan mahkota bagi manusia. Bahkan kadang-kadang menjadi sebaliknya. Artinya semakin maju manusia, semakin merosot akhlaknya. Jika dahulu orang masih malu-malu dan tidak berani berterang-terangan mengerjakan maksiat, tetapi dewasa ini banyak orang yang mengerjakannya tanpa malu-malu sedikit pun. Banyak orang yang mengerjakan maksiat sekarang ini ingin dipersaksikan oleh khalayak umum. Apakah ini akibat kemajuan yang tidak mempunyai kemudi? Inilah akibat tidak adanya kemauan dari masyarakat untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama, dan akibat dari meninggalkan tuntunan-tuntunan agama yang suci. Kerusakan akhlak ini merupakan tantangan perjuangan umat Islam. Untuk mengatasi ini, kita tidak boleh tinggal diam, sebab kebobrokan akhlak ini kian hari kian bertambah, dan kita umat Islam harus bahkan wajib membendungnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, ketahuilah bahwa segala perbuatan kita ini tidak ada satupun yang tersembunyi pada sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Artinya sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Surat Al-Imran ayat 5. Dalam ayat ini bahwa segala perbuatan kita tidak akan terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mengetahui, dan bukan hanya terbatas sampai situ saja, melainkan bahwa segala perbuatan baik dibalas dengan baik, jahat pun dibalas dengan jahat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Kalau kepercayaan ini kita tanamkan di dalam dada kita masing-masing, maka bukan saja kita akan menjadi baik, tetapi juga merupakan sumbangan besar bagi masyarakat dan negara. Sebab kalau keyakinan ini betul-betul tertanam di dalam dada kita, pasti semua penyelewengan dan kemaksiatan dalam bentuk apapun
akan lenyap sirna dari masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita memperbanyak bekal dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta memperbanyak amal soleh yang kita kerjakan hanya karena Allah semata-mata, untuk bekal di hari kemudian kelak, hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kewajiban kita ini dapat kita laksanakan dengan semestinya, insya Allah kebahagiaan kita di dunia ini pun akan terjamin pula, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Surah Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk dunia ini beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak mengerjakan maksiat, niscaya Allah memudahkan bagi mereka segala rupa kebajikan dari segala sudut. Tetapi dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Surah Al-A'raf ayat 96. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, lantas obat apakah yang mujarab untuk dapat menyembuhkan penyakit yang sedang menjalar di masyarakat kita? Obatnya ialah malu. Malu berbuat kejahatan, malu berbuat yang tidak pantas adalah suatu obat yang mujarab yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ia merupakan suatu sifat yang membawa seseorang ke arah pembentukan akhlak yang luhur dan terpuji. Tiap-tiap mukmin haruslah merasa malu apabila ia berbuat kesalahan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya wal iman maqrunan fa idza suliba ahaduhuma tabi'ahu al-akhar. Artinya, malu dan iman adalah dua hal yang selalu berbarengan. Apabila hilang salah satu di antara keduanya, maka mengikutlah yang lain-lain. Dari hadis ini kita dapat memperoleh penjelasan bahwa sifat malu adalah sifat orang yang beriman. Apabila perasaan malu telah lenyap dari seseorang, berarti ia telah tipis imannya. Marilah kita memperbaiki langkah-langkah kita dengan bertekad melenyapkan segala kemungkaran dan kejahatan yang menimpa baik pada diri kita, keluarga kita maupun masyarakat kita, sambil berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Artinya, ya Allah, kami memohon ampunan dan keselamatan baik urusan agama, urusan dunia, dan urusan akhirat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kelak kita di yaumil akhir. Ja'alallahu wa iyyakum minal fa'izin aminin wa adkhalna wa iyyakum fi 'ibadihi shalihin wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muta'ali 'anil musyrafati wal musyafati lisa'il bashar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul mu'tabar. wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima wa amarna bi dzalika mashhadan wa ta'lima.
فقال تعالى ولم يزل ضالا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وضربوا عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء الذين فضلوا عن فخر الحبيب سادتنا وأموالنا وأئمتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الظاهرين الأشرف الكرام البررة الذين بايعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح وارض عنهم من فخر الناس حمزة والعباس وارض عن سبطين السعيدين الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين وعن أمهما فاطمة الزهراء وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وعن بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.